selamat datang di podcast Suara Muda, Suara Bangsa. Saya Dikomang Tri Kumala Dewi dan hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sangat inspiratif. Satu anak, 1000 cerita, mimpi dan perjuangan generasi muda. Nah, di tengah arus perubahan dan tantangan zaman, selalu ada cerita luar biasa dari generasi muda yang layak untuk didengar dan dijadikan inspirasi. Hari ini kita akan menyelami kisah inspiratif dari seorang anak muda yang tak hanya berprestasi, tapi juga aktif membawa suara anak-anak dan remaja di daerahnya. Untuk itu, mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Cista Paramita. Terima kasih banyak Kak Mangti atas kesempatannya. Halo semuanya, kenalin nama aku Cista Pramita dan sekarang Cista masih menduduki bangku kelas 12 di SMA Negeri Bali Mandara. Oke, wah akhirnya kita bisa ngobrol bareng juga ya. Terima kasih banget udah nyempetin waktunya datang ke sini. Nah gimana nih kabarnya? Terus perjalanannya tadi ke sini lancar? Astungkare aman dan baik-baik saja Cista, tapi karena pengalihan arus ya dari Jemberana dari Denpasar untuk ke Jemberana harus dadakan ke Bedugul, jadi agak macet daerah Banyuning, tapi it's okay Kak. Oke, seru banget ya kita bisa kedatangan sosok muda yang katanya cukup aktif dan penuh semangat. Ya, tapi sebelum kita kulik lebih jauh, kiprah dan inspirasinya, boleh dong kakak tahu nama lengkapnya dulu, terus bisa dipanggilnya dan asalnya dari mana? Oke, jadi nama Cista itu Putu Cista Pramita Dewi, akrab disapa Cista aja, Cista atau Pramita juga boleh. Dan Cista anak kelahiran 2007 dari Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, dan pastinya Buleleng. Oke, anak Buleleng. Buleleng banget. Oke, jadi Kak panggilnya Cista aja ya, biar Kak, kita Cista. ngobrolnya lebih santai. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol di sini seputar dengan apa kamu sebagai juga Buleleng dan duta anak. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, aku pengen tahu dulu nih, bisa diceritain nggak sedikit tentang latar belakang kamu dan bagaimana nih awalnya kamu terlibat dalam dunia prestasi, khususnya sebagai Jegek Buleleng 2024 dan juga Duta Anak Kabupaten Buleleng dan Duta Anak Bali 2024. Oke Kak, jadi tentunya Cista itu tidak terlepas dari sekolah ya ketika mengikuti sebuah prestasi. Cista sudah aktif untuk mengikuti prestasi itu dari semenjak SMP. Kebetulan Cista SMP di SMP Negeri 3 Sawan di daerah Suwuk, Desa Suwuk, Kecamatan Sawan. Dan Cista sudah mulai mengikuti banyak lomba di semenjak SMP sih. Tapi dari SMP itu kita mulai dari kegiatan-kegiatan yang masih ringan sih, atau lomba-lomba yang masih ringan menurut Cista, seperti gerak jalan, terus juga pernah mengikuti lomba baca puisi, membuat puisi, serta pernah juga mengikuti lomba storytelling, tapi ya karena masih SMP ya, masih banyak belajarnya, jadi belum sempurna. Karena tidak ada yang sempurna dan belum memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi waktu itu masih minim sekali prestasi Cista bisa dibilang yang membuahkan hasil. Tapi terakhir Cista SMP pernah mengikuti lomba menulis dan membaca puisi. Itu mendapatkan juara 1 sih se-Kabupaten Buleleng. Dan dari hal tersebut Cista bertekad agar Cista bisa untuk lebih berprestasi lagi di SMA seperti itu. Awalnya Cista itu punya sekolah favorit Kak untuk daftar ke SMA kan, dari SMP, transisi SMP ke SMA. Tetapi Tuhan belum berkati untuk ke sekolah favorit tersebut dan malah ke SMA Negeri Bali Mandara. Tapi ada satu hal yang sangat Cista syukuri di SMA Negeri Bali Mandara, karena SMA Negeri Bali Mandara itu merupakan sekolah di mana memiliki guru-guru yang sangat mendukung capaian prestasi di siswanya, baik itu akademik, non-akademik, dan itu yang membuat Cista cukup beruntung dan bersyukur mendapatkan SMA Negeri Bali Mandara begitu. Walaupun sempat menangis 3 hari karena tidak mendapatkan sekolah favorit atau sekolah impian ya, tapi merasa sangat bersyukur karena dapat sekolah seperti SMA Negeri Bali Mandara, karena sana ada banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif bagi Cista yang dapat memimpin Cista atau membimbing Cista untuk mengikuti perjalanan untuk mencapai sebuah prestasi seperti itu. Awalnya, sebelum mengikuti Jegek Bagus Buleleng 2025, Cista sudah mengikuti pageant sekolah yaitu Putra Putri Semanbara 2023, dan puji Tuhan bukan diberkati juga sih, ya bisa benar diberkati ya, dipilih sebagai Putri Semanbara tahun 2023.
Lalu beranjak dari sana, awalnya Cista ingin daftar langsung ke JG Bagus Buleleng, Kak. Tetapi kan waktu itu pemilihannya masih tahun 2024 ya. Dan ada pembina Cista atas nama Bapak Igusti Bagus Weda Sanjaya. Beliau memberikan saran untuk jangan dulu mengikuti pemilihan JG Bagus Buleleng tahun 2024. Tapi coba dulu ikut forum anak daerah nih, kayak gitu. Karena banyak sekali alumni-alumni Cista atau alumni-alumni Semanbara yang mengikuti forum anak daerah seperti itu. Contohnya adalah Kak Srianti, Kak Atix, yang sekarang di Universitas Diponegoro. Beliau pernah menjadi duta anak Buleleng dan duta anak Bali tahun 2022. Jadi Ajik Weda tuh meminta untuk mengikuti jalannya beliau dulu. Seperti itu. Terus Cista pun mengikuti forum anak daerah. Dan awalnya tuh hanya ingin menjadi anggota forum aja gitu, nggak mau jadi duta. Terus tanpa tapi Cista memang berusaha untuk show my best aja sih, Kak. Dan saat itu terpilihlah Cista menjadi duta anak Buleleng tahun 2024 Komisi Pendidikan bersama dengan 4 rekan Cista lainnya. Ada Febri, Komisi Kesehatan, Agus, Komisi Partisipasi, Dea, Komisi PK, Pelindungan Khusus, dan Andika di Komisi Jaringan. Nah, setelah terpilih di Buleleng tersebut, Cista kan akan melanjutkan ke provinsi nih, Kak. Dan di provinsi juga terpilih lagi menjadi duta anak Bali, Komisi Pendidikan juga di tahun 2024 bersama dengan Bayu Pramana dari Kelungkung, Krisna Madusudana dari Denpasar, Karvina Raria dari Badung, dan Dian Karenina dari Gianyar. Dan mereka lah yang membersamai perjalanan Cista di Forum Anak Daerah Provinsi Bali. Singkatnya, di akhir tahun 2024, Cista langsung mengejar mimpi saya yang tertunda, yaitu mengikuti pemilihan JG Bagus Buleleng. Dan akhirnya pun mendaftar gitu, walaupun mendaftarnya itu H-1 penutupan ya, atau di H-1 malam penutupannya itu mencoba mendaftar, meyakinkan diri, mengumpulkan tekad, walaupun sempat ragu, tapi ya sudah, jalani saja. Dan syukurnya dengan perjalanan yang panjang, proses seleksi yang begitu ketat, bersyukur kembali bersama dengan Andika, rekan Cista dari Forum Anak dulu, juga kembali terpilih menjadi JG Bagus Buleleng tahun 2025, kayak gitu. Panjang banget sih, Kak. Keren banget sih itu ceritanya. Dari SMP seaktif itu, keren banget. Jadi berarti Cista ini JG Buleleng 2025 ya? Iya, 2025. Maaf tadi salah sih. Nggak apa-apa, Kak, santai aja. Oke, jadi udah dari SMP tuh sangat belia ya. Jadi kamu ini apa sih motivasi terbesar yang mendorong kamu untuk terus berkembang dan tetap semangat mengejar prestasi di usia semuda itu? Oke, ketika SMP Cista mengikuti banyak lomba seperti itu. Hanya satu motivasi yang menjadi dorongan Cista untuk mengikuti banyak perlombaan supaya mendapatkan sertifikat, piagam, dan sebagainya. Itu adalah karena untuk mendaftar ke SMA yang Cista ingin tuju itu, ada jalur sertifikat prestasi. Dan dari sana Cista kayak, aku sepertinya untuk nilai rapot tidak memungkinkan untuk daftar ke sekolah unggulan tersebut ya. Jadi Cista harus mencari jalan lainnya, yaitu dengan mengikuti banyak lomba, terutama lomba non-akademik ya, yang sesuai dengan minat Cista. Sehingga ketika Cista menang, Cista bisa daftar ke sekolah favorit atau sekolah unggulan tersebut dengan jalur prestasi, kayak gitu sih, Kak, kalau pas SMP. Dan sekarang ketika SMA, motivasi yang Cista terapkan, maksudnya hal yang menjadi motivasi Cista untuk menjalani ini semua itu karena pertama di forum anak itu Cista melihat bahwa masih banyak sekali anak-anak yang belum terpenuhi hak-haknya seperti itu. Dan Cista berharap saja sih melalui diri Cista ini Cista dapat mengembangkan diri dan nantinya akan bisa membersamai anak-anak yang tidak terpenuhi haknya sehingga dapat menyuarakan suara mereka ke provinsi juga seperti itu. Dan lalu kenapa Cista ingin mengikuti JG Bagus Buleleng ini? Sebenarnya lebih ke sekolah sih. Cista merasa sangat bersyukur karena sekolah di SMA Negeri Bali Mandara dan ingin itu kan menjadi kebanggaan tersendiri, Kak, ya. Dan Cista ingin menampilkan pride tersebut ke masyarakat luas gitu. Kalau Cista itu atau JG Buleleng itu bisa dari sekolahnya Cista gitu, dari Semanbara kayak gitu. Dan syukurnya itu terbukti sampai sekarang dan harapannya sih semoga
semangat Cista itu terus terkobar aja sih kayak gitu. Oke, keren. Berarti itu emang dari tekad kamu yang besar itu bisa sampai di titik ini seperti itu. Oke. Nah, kan dalam menjalani berbagai macam aktivitas tuh tadi jadi duta anak, tadi juga buleleng, seperti itu pasti baik sebagai pelajar maupun yang lainnya nih, bagi kamu itu membagi waktu dan mengatur prioritas itu gimana sih caranya? Oke, jadi sebagai seorang anak SMA ya, Cista merasa time manajemennya Cista tuh belum sebagus anak-anak kuliah pada umumnya atau yang lebih besar daripada Cista. Tapi satu hal yang Cista terapkan itu terus belajar dan belajar tiap harinya. Cista inget banget waktu SMP itu Cista memiliki banyak sekali waktu luang. Sampai-sampai Cista masih bisa bantu orang tua di rumah, masih bisa jagain adik di rumah. Cista kan 4 bersaudara. Terus sekarang SMA karena udah full day juga dan setiap Sabtu Minggu itu selalu ada aja kegiatan, terkadang waktu di rumah itu mulai berkurang kayak gitu kan. Tapi untuk time management, Cista percaya bahwa untuk waktu itu Cista bisa atur, baik itu kapan Cista harus makan, kapan harus bangun, kapan harus bersiap-siap untuk pergi ke suatu acara gitu. Tapi Cista selalu meluangkan waktu tiap malam itu untuk dapat berinteraksi dengan orang-orang rumah atau keluarga Cista kayak gitu. Karena entah kenapa setiap pulang ke rumah merasa sangat lelah. Terkadang yang Cista inginkan itu bukan main HP atau sendirian di kamar, tapi menghabiskan waktu bersama dengan orang tua, dengan adik-adiknya Cista, dengan kakek dan juga nenek seperti itu. Jadi dari dalam diri Cista sendiri, Cista punya batasan sesibuk apapun Cista, tolong luangkan waktu bersama dengan keluarganya Cista gitu aja. Terus juga untuk waktu sekolah itu sebenarnya sering sekali bentrokan dengan persiapan Cista, baik itu mengikuti lomba, mengikuti pemilihan Jigik Bagus di Bali tahun ini. Seperti yang telah Cista sampaikan di awal, sekolah itu sangat suportif dengan segala jenis aktivitas siswanya selama itu positif, sehingga sekolah itu sangat mudah untuk Cista mintakan dispense seperti itu. Dan guru-guru pun merasa kalau misalnya selama kegiatan positif lakukan aja nak gitu. Dan tapi ingat sebagai seorang siswa kamu masih punya tugas. Jadi biasanya tugas-tugas yang udah lewat itu Cista kerjain di malamnya atau enggak gitu. Sebelum tenggat Cista udah harus kumpul kayak gitu ya sih Kak. Tapi yang paling penting sih menurut Cista komunikasi aja sih dengan guru-gurunya. Itu sih Kak kalau dari Cista. Oke, keren ya, sudah bisa memanajemen waktunya dengan baik untuk tetap memprioritaskan sekolahnya. Ya benar. Ya setidaknya lebih baik dari hari ke hari ya Kak ya, walaupun belum baik banget sebenarnya. Oke, nah sebagai juga buleleng dan juga duta anak nih, kamu pasti punya banyak pengalaman berinteraksi dengan anak-anak muda lainnya. Nah, menurut kamu apa sih tantangan terbesar yang kamu lihat di kalangan generasi muda saat ini? Oke, satu hal yang menjadi atensi bagi Cista itu adalah ketika Cista bergaul dengan orang-orang atau anggota dari Forum Anak Daerah Provinsi Bali, dengan Forum Anak atau FAT di kabupaten sendiri, ataupun dengan Semeton Jagik Bagus Buleleng ya, ternyata Cista selama ini bergaul dengan orang-orang yang memiliki satu tujuan atau satu visi dengan Cista gitu. Dan ketika Cista langsung terjun ke lapangan, membersamai teman-teman yang lainnya di lapangan dan juga anak-anak atau adik-adik yang di bawah Cista, ternyata nggak semua remaja, nggak semua generasi muda itu mempunyai tujuan dan visi yang sama untuk membuat Indonesia atau Bali itu lebih baik ke depannya kayak gitu. Karena Cista temukan itu masih banyak kok teman-teman Cista yang bahkan sampai sekarang tuh belum paham banget tentang apa itu hak-hak anak, terutama di forum anak kan. Terus masih banyak kok teman-teman Cista yang bahkan mereka belum memiliki kemampuan untuk public speaking seperti teman-teman Cista yang ada di forum seperti itu. Dan itu yang menjadi perbedaan utama sih antara generasi di luar sana atau teman-teman saya di luar sana dengan orang-orang yang ikut organisasi seperti Cista seperti itu. Dan Cista merasa itu bukanlah suatu kendala ya, tapi lebih ke privilege. Cista sudah mengikuti banyak organisasi mulai dari OSIS di SMP, terus juga di SMA sudah mengikuti organisasi FAT Bali, FAT Buleleng, Semeton Jagik Bagus Buleleng, dan selanjutnya akan ke Semeton Jagik Bagus Bali. Cista merasa Cista memiliki privilege
untuk lebih banyak belajar dan membuka pengalaman dengan orang-orang yang bisa dibilang memiliki banyak pengalaman juga seperti itu. Tapi untuk teman-teman Cista yang memang belum memiliki privilege seperti itu, terkadang memang itu yang membuat kemampuan mereka kurang ataupun bisa dibilang tidak belum sebaik orang-orang ikut organisasi aja sih Kak, seperti itu. Dan terkadang sedikit menyayangkan saja karena sistem kita, karena ada beberapa sekolah yang mereka tuh seperti terkesan ya, mendengar cerita teman-teman Cista itu terkesan untuk melarang atau menyarankan siswa-siswinya untuk tidak ikut organisasi dan sebaliknya. Begitupun juga orang tua temannya Cista di luar sana gitu. Ada banyak yang melarang anaknya untuk mengikuti organisasi, untuk fokus di akademik saja seperti itu. Padahal dengan kita ikut organisasi ini membuka banyak sekali peluang ataupun membuka banyak sekali pengalaman baru kepada kita semua kayak gitu. Nggak cuman public speaking aja, tapi gimana cara kita untuk manajemen atau handling acara gitu, event, dan masih banyak lagi kayak gitu. Dan sepertinya itu sih Kak hal yang paling kita temukan di kendala yang sering kita temukan di teman-teman atau generasi muda pada umumnya itu ya ketika mereka memang belum sepenuhnya sebaik anak-anak, bukan sebaik sih, tapi lebih tidak sekompeten anak-anak yang sudah mengikuti organisasi, seperti itu sih Kak. Iya, oke. Jadi emang pada dasarnya organisasi itu cukup berpengaruh seperti itu untuk membentuk karakter pribadi kita. Bener, ya bener. Ya semenjak Kak ikut juga beberapa organisasi di sini juga Kak semakin bisa berbaur gitu. Karena sebenarnya Kak sendiri itu bisa dibilang introvert yang nggak bisa bergaul gitu. Jadi semenjak ada ikut organisasi ya bisalah lebih membuka diri gitu. Bener. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam perjuangan Cista ini meraih mimpi gitu, pasti ada kan suka duka. Mungkin bisa diceritakan satu momen yang paling menginspirasi atau paling berkesan selama perjalanan yang telah dilalui. Oke, kalau bicara tentang momen yang paling menginspirasi atau berkesan selama perjalanan ini, kayaknya banyak banget ya Kak ya, dan nggak bakal ada habisnya gitu. Tapi Cista teringat momen Cista waktu di SMP, waktu Cista gagal berkali-kali ikutin lomba, dan sekarang di SMA baru bisa show up tentang gimana talenta yang Cista punya gitu. Cista keinget waktu SMP, Cista punya guru, ada namanya Pak Denny, guru PJOK, dan Pak Made Rudite, guru agama Hindu. Mereka berdua itu adalah guru yang selalu membersamai Cista atau membimbing Cista di setiap lomba apapun itu. Mau itu gerak jalan dulu dengan tim, ataupun dengan individu, ada lomba cipta baca puisi, dan lomba storytelling bersama Pak Antoni dan juga Bu Tiwi di SMP. Sebenarnya sangat sedih saja rasanya waktu SMP ikut banyak lomba tapi hanya beberapa yang menang kayak gitu kan. Dan pada dasarnya saya memang merasa mungkin di SMP itu sedikit gagal gitu. Itulah menjadi motivasi Cista kenapa di SMA segencar ini mengikuti lomba-lomba atau suatu ajang gitu, karena ingin buktikan kalau memang Cista itu bisa gitu. Walaupun dibilang kayak sering dijudge gitu, kayak kenapa sih ikut lomba banyak, mending kau fokus belajar kayak gitu. Tapi hey, aku melihat banyak perspektif dari mengikuti lomba ini gitu. Aku melihat menemukan banyak cara untuk memandang sesuatu melalui lomba dan juga bisa mengatur emosi melalui lomba-lomba cipta baca puisi seperti itu. Dan itu yang kita buktikan kalau misalnya usaha yang sering gagal waktu SMP tersebut bisa Cista luruskan atau bisa Cista kembangkan di SMA gitu. Pun sekarang sudah berusaha semaksimal mungkin sih, dan syukurnya dengan bimbingan dari Tuhan dan juga orang tua serta guru-guru di sekolah, jadinya Cista bisa lumayan banyak menorehkan prestasi di SMA, walaupun memang masih ada beberapa yang kurang ya, tetapi kita bersyukur karena sudah ada di titik ini gitu aja. Tapi Cista dari ingat kalau misalnya semua perjalanan Cista selama ini dari SMP sampai SMA, dari SMP yang jarang menang lomba sampai sekarang SMA yang syukurnya sudah target untuk menang lomba sudah tercapai kayak gitu. Ada banyak sekali orang yang ternyata berdiri di belakang Cista gitu.
terkadang tak inget, terkadang tak merasa kayak aduh sendiri banget di sini gitu, sendiri banget ngikutin lomba ini, Cisa kayak merasa sendirian di dunia ini kayak gitu kan, karena memang benar-benar kesepian aja gitu setiap menyendiri dan merenungi kalau misalnya aduh capek banget nggak bisa ngabisin waktu kayak teman-teman di rumah bisa liburan, sedangkan Cisa di sini masih berjibaku dengan banyak lomba kayak gitu. Tapi ternyata ketika Cisa melihat ke belakang dan merenungi kembali, ternyata banyak sekali orang-orang yang berdiri di belakang Cista, mulai dari orang tua tentunya, adik, kakak-kakak sepupu, terus juga teman-teman dari Seman Barat, teman-teman SMP juga masih ada yang beberapa, teman-teman dari Forum Anak Daerah, teman-teman Sejebak, Andika, dan masih banyak lagi. Ada banyak sekali orang yang ternyata bangga memiliki Cista gitu. Walaupun terkadang merasa kayaknya nggak ada yang bangga sih punya Cista gitu, karena kita udah nggak pernah di rumah, jarang bantuin orang tua gitu, tapi ternyata setelah Cista dengar-dengar, ternyata orang tua Cista itu sering menceritakan Cista keluar. Guru-guru di sekolah sangat sering bangga-banggakan Cista, dan teman-teman pun selalu suportif dengan Cista gitu. Teman-teman kelas 11E, kita kan kelas 11E ya, sekarang kelas 12E. Teman-teman kelas 12E sangat bangga memiliki Cista, dan itu menjadi suatu hal yang memorable aja sih di pikirannya Cista, dan itulah yang buat Cista selama ini bertahan, walaupun merasa sangat capek ya tentunya ya. Tapi bertahannya itu gara-gara ternyata ada banyak orang yang peduli sama Cista, dan Cista hanya ingin buktikan kalau misalnya cinta mereka yang tulis itu nggak bakal sia-sia di Cista aja, kayak gitu. Jadi ingin sharing lebih sih, sharing love-nya ke orang lain juga, kayak kadang-kadang Cista kan berkegiatan juga kan, program kerja di Duta Anak itu ada, kadang-kadang berproker ke sekolah-sekolah, ke panti asuhan itu, karena kita juga pengen berbagi kepedulian Cista dan juga berbagi kasih sayang kepada mereka-mereka, anak-anak tersebut, kayak gitu. Oke, berarti dari cerita kamu tadi, dari keluarga kamu yang sudah mendukung, teman-teman sekolah, teman dekat, itu berarti merupakan suatu bentuk dukungan terbesar yang kamu rasakan di lingkungan sekitar. Iya, benar. Itu. Dan itu juga yang menjadi motivasi Cista selama ini ya, untuk mengikuti dan bertahan di alur yang sangat deras ini, kayak gitu. Karena mereka makanya Cista masih berdiri di sini, masih stand di sini, kayak gitu. Jadi kamu nggak usah ngerasa sendirian lagi. Iya, gitu. Karena ada banyak orang belakang Cista. Oke, pasti banyak yang bangga sama kamu, apalagi orang tua kamu gitu. Oke, nah menurut kamu gimana sih peran pendidikan dalam bentuk karakter dan semangat juang anak-anak muda di Indonesia? Oke, kalau ngomong tentang pendidikan, itu emang nggak bakal ada habisnya sih Kak. Dan Cista sebagai seseorang yang pernah menjadi Duta Anak Bali dan juga Duta Anak Buleleng di Komisi Pendidikan, Cista tuh sadar bahwa sebenarnya pendidikan itu bukan cuman kita yang diem di kelas, belajar, menulis, berhitung, memahami materi. Itu yang pendidikan, cuman pendidikan tuh punya arti yang lebih luas lagi. Ternyata pendidikan itu merupakan suatu proses di mana ketika kita sebagai manusia atau sebagai pelajar itu bisa mempelajari sesuatu hal baru dari hal yang telah kita alami gitu. Betul sekali. Bahkan misalnya kayak sekarang kita lagi podcast gitu, kita kan berusaha untuk berbicara di depan umum kan, itu juga bagian dari pendidikan sih menurut Cista kayak gitu. Dan bagaimana pendidikan ini dapat berperan untuk membentuk karakter atau generasi muda Kak ya. Itu sebenarnya pendidikan itu sangat penting. Tapi ada beberapa hal yang kadang-kadang menurut Cista miss sih di anak muda. Mereka tuh terkadang berpikir kalau pendidikan itu penting, tapi untuk sebatas menerima ijazah aja, sebatas untuk mereka belajar di ruang kelas aja gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kamu ikut organisasi, kalian ikut volunteer, kalian ikut banyak kegiatan-kegiatan yang langsung terjun ke masyarakat, itu bakal lebih banyak lagi pembelajaran yang kita dapat di lingkungan sekitar kayak gitu. Karena sesungguhnya guru yang paling bisa mengajari kita itu adalah pengalaman kita kayak gitu kan Kak. Dan ketika kita dapat memaknai setiap hal yang ada di sekitar kita itu merupakan bagian dari belajar, merupakan bagian dari pendidikan, baik itu kegiatan kita sehari-hari, menyambut beraya di rumah, membantu orang tua, itu juga bagian dari pendidikan. Dan ketika kita menyadari tentang hal tersebut, karakter kita akan terbentuk. Karena Cista punya banyak teman,
ada yang benar-benar fokus banget di nilai akademik, tapi ada juga teman Cista yang menyeimbangkan antara nilai akademiknya dan juga kegiatan sosial, kayak misalnya ikut organisasi, volunteer, ataupun membantu atau ikut sanggar, membantu guru di sekolah kayak gitu. Dibandingkan dengan temannya Cista yang hanya fokus di akademiknya saja, ternyata memiliki kepekaan yang berbeda terhadap teman-teman Cista yang udah ikut organisasi, ikut sanggar, dan masih banyak lain. Intinya ketika mereka bersosialisasi itu berbeda kayak gitu. Dan kepekaan pun berbeda seperti itu. Dan memang Cista merasakan sendiri kalau misalnya Cista ikut organisasi, Cista mengikuti banyak kegiatan di luar, ada banyak sekali hal yang Cista pelajari kayak gitu. Gak cuman tentang hal-hal di luar buku ya, di luar mata pelajaran atau di luar kurikulum, tetapi lebih ke bagaimana kearifan lokal, tentang budaya, tentang critical thinking kita juga dites di sana kayak gitu. Dan ternyata lingkungan juga mendukung hal tersebut. Ketika lingkungan dari seorang anak atau seorang remaja itu memang mendukung mereka untuk belajar, tapi belajarnya itu bukan belajar lewat buku aja ya, tapi belajar juga di luar ruangan, itu bisa mengembangkan sih istilahnya ya karakter dari anak ataupun remaja tersebut gitu. Karena Cista pun mengalaminya sendiri gitu. Ketimbang Cista belajar di rumah aja hanya paham materi, kita sekarang nggak bakal tahu gitu. Kalau misalnya kalau mau ke Lovina itu bisa lewat Bakti Serage, bisa lewat jalan utama gitu. Kita nggak bakal tahu gitu. Jadi ternyata explore itu sangat penting gitu. Dan itu sih menurut Cista bagaimana pendidikan dapat berpengaruh kepada teman-teman sekalian ya gitu. Tapi pendidikan dalam artian bukan hanya sebatas belajar di kelas saja, tetapi juga belajar di luar ruangan dan juga dapat mengikuti banyak hal, banyak experience sehingga kita merasakan sendiri pengalamannya dan dapat memetik langsung pelajaran dari pengalaman tersebut. Oke, benar sekali. Nah, selanjutnya nih, kan ada banyak anak muda yang mungkin belum menemukan tujuan atau mimpi mereka. Nah, apa sih pesan Cista yang bisa Cista sampaikan untuk mereka? Oke, jadi buat teman-teman yang merasa belum menemukan mimpi atau tujuan kalian, sebenarnya tujuan atau mimpi itu relatif ya. Kalau misalnya kita memandang sekarang SMA, kalian mau jadi apa mungkin? Mungkin aku pengen jadi duta kayak gitu. Ya tujuan kalian ketika kalian mengikuti pemilihan duta dan menjadi duta, kalian ya bakal udah mencapai tujuan kalian kayak gitu. Tapi menurut Cista, buat yang bener-bener nggak tahu tujuannya apa, mimpinya apa gitu, coba lihat kembali orang-orang yang telah berdiri atau stand out di belakang kita kayak gitu. Ada banyak banget orang-orang yang bisa dibilang mendukung kita, mendorong kita. Gak cuma orang tua, tapi juga guru, tapi juga teman. Dan mereka selalu mendorong kita dari belakang untuk menemukan tujuan dan impian kita, kayak gitu. Jadi, coba tanya lagi ke hati kecil teman-teman sekalian. Kira-kira mimpi atau tujuan apa sih yang teman-teman pengenin? Kira-kira passion apa sih yang teman-teman minati? Sehingga melalui passion tersebut, teman-teman bisa bermanfaat juga bagi masyarakat luas kayak gitu. Gak cuman mimpi tersebut hidup untuk diri teman-teman aja, tapi juga untuk keluarga teman-teman sekalian, terhadap masyarakat juga, serta untuk orang-orang yang istimewa bagi teman-teman. Jadi, coba ditanya lagi ke hati kecilnya, kira-kira apa sih passion kalian? Dan sekiranya apa hal yang bisa kalian lakukan untuk passion kalian tersebut agar berkembang, sehingga kalian bakal menemukan bagaimana tujuan kalian dan juga bagaimana mimpi kalian ke depannya, dan masa muda kita nggak bakal terbuang sia-sia. Benar sekali. Nah, untuk sekarang tuh Kak pengen tahu apa sih harapan kamu terhadap generasi muda di Indonesia ke depan, dan khususnya untuk yang tinggal di daerah seperti Buleleng. Oke. Harapan Cista itu sebenarnya ada banyak ya. Karena kalau bilang generasi muda berarti itu kan bagian Cista sendiri juga kan. Jadi tapi ada satu hal yang pengen kita sampaikan ke teman-teman sekalian. Ayo kita coba buat keluar dari zona nyaman. Karena ternyata Cista melihat banyak sekali teman-teman Cista yang di sekolah itu mereka selalu bertanya-tanya, kenapa aku nggak bisa kayak kamu gitu. Ya menurut aku karena kita belum keluar dari zona nyaman aja gitu. Aku juga pernah ada di fase yang sangat-sangat nyaman, sampai-sampai
kadang-kadang mikir buat ikut banyak kegiatan yang untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi kayak gitu. Tapi ketika kita mencoba sekali untuk keluar dari zona nyaman, pasti nantinya kita akan ketagihan lagi. Asalkan keluar dari zona nyaman itu dalam artian positif ya. Artinya nggak cuma rebahan di rumah, nggak cuma scrolling TikTok gitu. Oke, that's okay kalau misalnya teman-teman sekalian suka scroll TikTok, tapi coba manfaatkan lagi scroll TikTok itu agar bukan teman-teman yang menonton, tapi teman-teman yang ditonton. Jadi nggak cuman orang lain yang bermanfaat buat kita, tapi juga kita dapat bermanfaat buat orang lain. Dan tentunya teman-teman sekalian pasti punya cara yang beda-beda untuk bermanfaat bagi orang lain gitu. Ada yang buat konten mungkin, ada juga yang ikut volunteer kayak Cista, dan masih banyak lagi. Jadi apapun itu, coba buat keluar dari zona nyaman teman-teman, dan temukan bagaimana cara yang baik buat teman-teman untuk dapat bermanfaat bagi lingkungan kalian, terutama lingkungan sekitar kalian. Itu aja sih Kak. Nah terakhir nih, Kak penasaran apa sih sebenarnya mimpi terbesar kamu? Tadi kan udah Kak tanya tentang gimana sih mereka yang nggak bisa mencapai, apa sih nggak tahu tujuan dan mimpi mereka. Sekarang Kak penasaran nih, kalau mimpi kamu tuh kedepannya bagaimana dan rencana untuk kamu mencapainya tuh bagaimana? Oke. Kalau dispesifikin mimpinya Cista, sebenarnya ada banyak sekali ya mimpi dari Cista, tapi yang bisa Cista katakan sekarang, ketika Cista melihat atau memilah satu persatu mimpi Cista, sebenarnya mimpi Cista itu hanya untuk dapat bermanfaat kepada masyarakat lebih luas lagi, kayak gitu. Dan apa strategi Cista untuk mendapatkan atau mencapai hal tersebut, yaitu pertama, Cista itu harus keluar dari zona nyaman, yang pertama tentunya. Lalu yang kedua, menemukan passion Cista. Lalu yang ketiga adalah mencoba menemukan cara untuk dapat mengekspresikan passion tersebut dan menjadikan passion tersebut hal yang lebih berguna kepada masyarakat sekitar. Kalau Cista, itu caranya dengan cara Cista suka turun langsung ke masyarakat. Jadi Cista sering mengikuti volunteer di forum anak daerah Buleleng, dan juga nggak jarang tuh juga pernah buat kegiatan atau proyek-proyek kecil-kecilan di panti asuhan ataupun di sekolah-sekolah. Setidaknya hal yang atau ilmu yang Cista terima nggak cuma sampai Cista aja, tapi juga bisa turun ke mereka dan Cista dapat berbagi cerita, cinta, serta ilmu yang luar biasa kepada mereka semua. Itu aja sih Kak. Oke, keren. Berarti mimpi kamu ini sudah sedang berjalan ya saat ini. Jadi semoga Sengkaru kedepannya juga terus bertahan dan berkembang lagi. Iya, Sengkaru. Oke. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Cerita dari Cista Paramita ini barusan benar-benar ngasih kita pelajaran penting bahwa usia muda bukan penghalang untuk berkarya, bersuara, dan jadi penggerak suatu perubahan. Nah, dari satu anak kita dengar 1000 cerita, dan dari 1000 cerita kita tahu bahwa harapan untuk Indonesia yang lebih baik itu nyata karena ada generasi muda seperti kamu, aku, dan kita semua. Nah, terima kasih buat Cista. Nah, semoga langkah-langkah hebatmu terus menginspirasi anak muda lainnya di seluruh pelosok negeri. Nah, untuk kalian yang mendengarkan, tetap percaya sama mimpi kalian. Sekecil apapun langkahmu hari ini, itu akan tetap menjadi sebuah kemajuan. Jangan takut untuk gagal, yang penting terus mencoba. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap bersuara, karena suara muda adalah suara bangsa. Sampai jumpa! Sampai jumpa semua!